Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pikiran Shihao sedang melalui satu pemikiran besar demi satu. Ketika dia masih sangat muda, dia telah mendengar sebelumnya dari para tetua tentang masalah harta gunung. Pada akhirnya, beberapa makhluk purba muncul dan bertarung dengan sengit di jurang gunung. Pembantaian skala besar yang luar biasa dilepaskan. Semua ini karena harta gunung. Saat aku kembali, aku akan bertanya pada Harry Ball dan menyelesaikan ini semua, kata Shihao pada dirinya sendiri. Pohon-pohon kuno menjulang ke langit dengan dedaunan mewah menutupi cabang-cabangnya yang rumit. Itu berakar di dalam magma dan terus-menerus memperoleh energi ilahi. Batang pohon purba itu tegak dan kuat dengan kulit yang retak menutupi tubuhnya. Seluruh pohon berkilauan dengan cahaya. Burung yang berapi-api itu merapikan bulunya, menyebabkan cahaya warna-warni merah berputar-putar. Ketika mendengar kata-katanya, matanya yang seperti permata terpancar. Itu jelas tergerak. Wajah Shihao memiliki ekspresi tegas saat dia berkata, ketika saatnya tiba, kamu dapat kembali ke Stone Village untuk mempelajari harta gunung bersama denganku. Saat mengucapkan kata-kata ini, pikirannya tidak bisa dianggap tenang. Meskipun burung ini tidak besar, ia sangat agresif. Itu bisa bertarung dengan kejam melawan Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki. Saat itu hampir mati saat memperebutkan harta gunung, jadi apakah itu benar-benar tidak terganggu setelah menerima berita ini? Burung merah cerah itu menyipitkan matanya. Itu masih agak puas. Kurasa aku akan menyingkir dan mempelajarinya bersama denganmu nanti. Lalu kenapa kamu tidak pergi keluar dari jalan untuk mengajariku kemampuan ilahi juga? Shihao mencoba menegosiasikan beberapa keuntungan. Teknik saya yang berharga terlalu dalam dan rumit. Bakat alami Anda terlalu rendah dan tidak memiliki kekuatan pemahaman yang cukup. Anda tidak akan bisa memahaminya. Burung merah kecil itu memandangnya dengan jijik. Jelas bahwa itu tidak ingin mengajarkannya. Jika itu yang Anda klaim, maka saya tidak mau menyerah. Selama Anda mewariskannya, saya berjanji akan segera mempelajarinya, kata Shihao. Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Apakah Anda ingin dipukuli? Burung kecil merah itu melompat ke dalam sarang emas dan memandangnya dengan jijik. Meskipun suaranya merdu dan menyenangkan, itu jelas berbicara dengan niat jahat. Kamu benar-benar tidak memiliki ketulusan. Saya mengundang Anda untuk melihat harta karun gunung karena niat baik, namun Anda bahkan tidak mau melepaskan sehelai bulu pun, gumam Shihao. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah roh penjaga negara api, dia tidak memiliki sedikit pun rasa hormat. Itu karena dia merasa bahwa orang ini bukan orang tua, dan usianya tidak terlalu besar. Apa maksudmu? Kata-kata macam apa itu? Sangat vulgar. Burung merah kecil itu memandangnya dengan jijik. Itu kemudian menggeser kepalanya dan berkata, saya yakin saya pernah memberi Anda bulu sebelumnya. Shihao bingung kata-kata. Bagaimana dia bisa bertemu dengan orang seperti ini? Pagoda kecil itu adalah karakternya sendiri, hanya menyisakan sehelai bulu. Namun burung merah kecil ini juga seperti ini. Kamu bahkan berani memamerkan bulu. Bagaimana saya bisa menunjukkan hal seperti itu? Jika saya mengungkitnya, saya pasti akan diajak oleh orang lain. Saya mungkin juga meletakkannya di ujung panah. Shihao merasa sedih. Ketika Little Red mendengar ini, itu segera berubah. Sekali lagi melemparkannya ke dalam Heaven Transforming Ball. Cahaya berapi-api melonjak, membakarnya di dalam. Shihao berteriak keras, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak berdaya.
Dia menutup bibirnya dan berjalan keluar setelah diperlakukan dengan pahit. Burung merah itu tidak mengungkapkan apa harta gunung itu. Shi Hao merasa tahu lebih banyak, tetapi mulut orang ini kaku dan dia sangat arogan. Adapun tempat ini, itu sebenarnya mengungkapkan sedikit informasi. Ini adalah satu-satunya tempat tinggal sementara Vermilion Bird kuno yang didirikan di wilayah Wasteland. Dari kata-katanya, sepertinya istana surgawi utama berada di wilayah besar lainnya. Meskipun demikian, tempat ini masih penuh dengan substansi ilahi yang tak ada habisnya. Di masa lalu, Vermilion Bird kuno menjalani nirwana di sini, sebagai hasilnya mengubah area ini menjadi wilayah yang berapi-api. Nenek moyang burung yang berapi-api itu adalah keturunan dari Vermilion Bird kuno. Bertahun-tahun yang lalu, ia telah terbangun di dalam domain yang berapi-api ini, dan setelah mendapatkan darah asli Vermilion Bird, ia mampu memandang rendah seluruh dunia dan menjadi dewa. Adapun Ibu Little Red, itu semua karena era kuno. Terlahir di lautan api ini, akhirnya berhasil menyalakan api ilahi dan menjadi roh penjaga negara api. Garis keturunan ini sangat tangguh. Meskipun itu hanya cabang dari Vermilion Bird setelah garis keturunan yang panjang, mereka masih sangat kuat. Sayangnya, beberapa keturunan dari garis keturunan ini diproduksi. Dewa surgawi dari saat itu menghilang tanpa jejak. Ibu Little Red kemudian meninggalkan negara api saat ini tanpa kekuatan kuno. Tidak heran. Aku baru saja akan bertanya bagaimana orang sepertimu bisa menjadi roh penjaga di negara kuno. Ternyata mereka bertangan pendek dan Anda ditempatkan di tempat. Shi Hao diam-diam mengutuk. Kesadaran spiritual Little Red terlalu tajam. Seolah-olah matanya yang besar bisa melihat melalui pikirannya. Berat Hao, penampilan seperti apa itu? Shi Hao masih memiliki beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Dia telah mendengar dari Little Red bahwa setelah Vermilion Bird kuno mendirikan tempat tinggal sementara di sini, semua keturunannya kemudian tetap di sini hingga hari ini. Mengapa mereka tidak pindah? Dia telah membuang-buang waktu untuk mengoceh dan mengobrol dengan burung merah kecil itu, membuatnya merasa bahwa roh penjaga negara kuno ini tidak terlalu serius dan bukan seseorang yang tidak bisa dia provokasi. Dia ingin mendapatkan beberapa hal darinya. Aku bahkan akan berbagi harta gunung denganmu, namun kamu bahkan tidak mau mengajariku kemampuan suci. Ini agak terlalu tidak masuk akal, bukan? Bahkan yang lebih buruk, kamu masih perlu memberiku artefak yang berharga. Aku sudah memberimu bulu ilahi sebelumnya. Burung merah kecil itu dengan berani dan percaya diri berkata. Shi Hao hampir kehilangan kesabaran di tempat. Kenapa dia selalu bertemu dengan orang-orang pelit seperti ini? Dia benar-benar harus membiarkan pagoda kecil itu mengobrol dengannya. Keduanya mungkin akan langsung cocok. Semua orang segera menggelengkan kepala dan mengerutkan kening setelah saya mengeluarkan bulu yang Anda berikan kepada saya. Ini benar-benar terlalu memalukan untuk dibawa keluar. Shi Hao melihat wajah kecilnya menjadi gelap dan segera berkata, bagaimana dengan ini? Saya tidak ingin kemampuan ilahi yang hebat dari Vermilion Bird Anda. Mengapa Anda tidak memberi saya artefak berharga, atau bagaimana dengan bulu asli primordial Anda? Pei. Ya benar. Anda benar-benar menginginkan kemampuan ilahi ras Vermilion Bird saya yang hebat. Kecuali jika Anda bertukar dengan teknik berharga naga sejati, lupakan saja. Little Red mengungkapkan ekspresi cemoohan. Aku sudah bilang aku tidak menginginkannya lagi, jadi tidak bisakah kamu memberiku bulu asli yang asli? Kulit Shi Hao agak tebal. Itu adalah satu-satunya bulu sejati yang terhubung dengan tulang simbol primordial. Kecuali Anda menjadi dewa, seseorang hanya akan memiliki satu seumur hidup mereka, namun Anda ingin saya memberi Anda hal seperti itu. Little Red memberinya tatapan membunuh. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu sejak zaman kuno hingga sekarang.
garis keturunan Anda harus memiliki lebih dari satu individu hebat. Pasti ada satu atau dua yang tertinggal, kan? Shi Hao tidak mau menyerah. Dia kemudian samar-samar mengisyaratkan bahwa dia bahkan bersedia berbagi harta gunung dengannya. Meskipun sifat Little Red adalah salah satu yang bahkan tidak ingin mencabut sehelai bulu pun, pada saat ini masih terasa agak canggung. Itu masih bangga dan sombong, dan setelah ditanya seperti ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, biarkan aku memikirkannya. Shi Hao sudah bisa melihat bahwa keturunan Vermilion Bird ini pasti tidak akan mewariskan kemampuan ilahi kepadanya. Apakah kamu mencoba memperbaiki kipas 5 burung? Little Red sangat tajam dan mampu membedakan tujuannya. Tatapannya tidak bagus saat dia berkata, berapa banyak bulu primordial sejati yang telah kamu peroleh? Shi Hao terdiam. Orang ini benar-benar mengarahkan pandangannya padanya dan menyebutkan bulu-bulu asli di tangannya. Dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bahkan tidak satu pun. The Vive Bird Fan memang tangguh. Selama tahun-tahun kuno, itu menunjukkan kekuatan setan yang luar biasa. Dengan satu kipas, gunung dan sungai akan runtuh. Puncak ilahi akan sepenuhnya dimusnahkan. Saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat memperbaikinya, Little Red berbicara dengan arogan. Mata Shi Hao bergerak di sekitar tubuhnya. Jika kamu terus menatap mataku, maka aku akan mematuk matamu. Little Red mengancam dengan kejam. Ia memikirkannya sebentar, dan kemudian berkata, ada istana yang hancur. Saya percaya bahwa ada bulu asli Vermilion Bird di dalamnya. Mata Shi Hao langsung menyala, dan dia merasa sulit untuk tenang. Dia hanya menekan peruntungannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa benar-benar ada bulu ilahi yang tertinggal. Ada istana suci di dalam wilayah yang berapi-api ini. Di dalam, ada banyak batasan kuat, membuatnya sangat berbahaya. Saya ingat bahwa ada bulu primordial sejati dari rasanya di dalam, kata Little Red. Shi Hao mulai terkikik dan menggosokkan kedua tangannya. Bukankah itu tempat tanah suci klan api? Itu adalah tempat di mana bahkan Huo Ling Er dan keluarga kekaisaran ingin masuk, jadi dia secara alami tergerak. Vermilion Bird kecil memarahi, sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Sepertinya Anda menjadi semakin tak tahu malu. Apa yang bisa ditertawakan dengan begitu bodoh? Aku bisa tahu dengan sekali pandang bahwa kamu bukan orang baik. Omong kosong. Saya selalu menjadi orang baik. Shi Hao berbicara seolah-olah dia sangat serius. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu saat itu, kamu tampak seperti bayi porselen yang cantik. Sekarang, meskipun kamu masih cukup cantik, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aku merasa kamu membutuhkan pukulan yang bagus. Little Red menatapnya. Shi Hao ingin membantahnya, tetapi menemukan bahwa itu tidak akan berakhir baik baginya. Dia memutuskan untuk tutup mulut. Istana membutuhkan seseorang untuk memiliki takdir yang hebat untuk masuk. Kaisar Api mencari saya di masa lalu dengan harapan membiarkan salah satu putrinya masuk. Aku masih mempertimbangkannya. Lalu apa yang masih kita tunggu? Kirimkan kami berdua, Shi Hao tertawa dan berkata. Saya adalah roh penjaga dengan prinsip. Little Red dengan arogan berkata. Setelah itu, ia kemudian menundukkan kepalanya lagi dan bergumam dengan suara rendah, Kaisar Api menjanjikanku sepanci api ilahi sejati, dan bersama dengan janjimu kepadaku untuk memahami harta gunung, ini bukanlah sesuatu yang bisa tidak dipertimbangkan. Setelah berpikir sampai titik ini, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan berkata, setelah kalian masuk, kalian tidak boleh berbicara omong kosong. Ini adalah sesuatu yang kamu peroleh melalui takdirmu, oke? Oke. Jawaban Shi Hao sederhana. Dia jelas akan mengikuti kata-katanya, tetapi jauh di lubuk hatinya,
dia melengkungkan bibirnya. Dia mengutuk dalam hati bahwa orang ini pelit, tanpa prinsip, dan sombong. Kamu harus pergi dulu. Saya akan berpikir lebih banyak tentang sang putri, kata burung vermilion. Perempuan. Shi Hao mengucapkan kalimat ini untuk beberapa alasan yang aneh. Keluar. Burung merah kecil itu memelototinya dengan niat membunuh. Kemudian, dengan suara peng, itu membuatnya terbang dengan tendangan. Dia melayang melintasi hutan kuno tak berujung dan keluar dari tanah terlarang kuno. Ah, Shi Hao berteriak sedih di sepanjang jalan. Dia bergumam dalam hati, mengapa mulutnya harus begitu tajam? Seluruh tubuhnya terbakar saat api merah melingkar di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Jika tubuhnya tidak sebanding dengan tubuh Fajra yang tidak dapat dipecahkan dari surga barat, tendangan itu pasti akan membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Shi Hao menemukan Huoling Er secepat mungkin dan memberitahunya bahwa seekor burung kecil yang pelit, tidak berprinsip, dan sombong akan membantu mereka memasuki istana Kaisar Suci. Apakah kamu serius? Mata Huoling Er melebar. Dia tahu bahwa hanya ada dua cara untuk masuk. Yang pertama adalah melalui kebetulan murni, dan yang kedua adalah melalui roh penjaga. Shi Hao juga agak terdiam. Kaisar Api sudah mengambil tindakan, namun bahkan tidak memberitahu putrinya sendiri. Dia pasti menerima kesempatan besar melalui ini. Di sana cukup berbahaya. Meskipun ada peluang besar di dalam, mereka yang berhasil masuk mungkin belum tentu semuanya keluar hidup-hidup. Huoling Er agak khawatir. Tidak apa-apa. Dengan burung merah kecil yang tidak berprinsip dan sombong di sana, seharusnya tidak menjadi masalah, kata Shi Hao. Hong! Hamparan api besar turun dari langit, langsung menenggelamkannya. Dia dibakar sampai dia melompat kesakitan dan berteriak keras. Itu benar-benar terlalu menyakitkan. Api membakarnya sampai ke tulang-tulangnya. Aku memperingatkanmu. Jika Anda mengatakan hal-hal buruk tentang saya di belakang saya lagi, maka saya akan memasak Anda selama 100 hari. Selain itu, saya akan memperingatkan Anda lagi bahwa begitu Anda memasuki Istana Kaisar Suci, Anda akan diisolasi dari dunia luar. Jika ada bahaya, bahkan para dewa surgawi tidak dapat menyelamatkan Anda. Jangan mengandalkan saya atau Kaisar Api membantu. Burung merah kecil itu terengah-engah karena marah. Akhirnya, sebuah lorong api terbuka yang mengarah ke bawah tanah. Magma bergolak dan cahaya warna-warni merah melonjak. Sebuah kuil surgawi yang sangat besar muncul, bergerak naik turun di dalam lava. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.